Perkenalkan, nama saya Dwi Pratiwi Daskar, NIM D1B1234000. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, jenis, fungsi, dan cara penggunaan APAR. Di video ini kita akan membahas APAR. APAR adalah peralatan keamanan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran tahap awal. APAR terdiri dari tabung tekanan yang berisi bahan atau media pemadam api seperti CO2, powder, liquid gas, dan foam, serta alat pengontrol untuk memancarkan bahan pemadam api pada benda yang terbakar. Ada dua jenis APAR berdasarkan sistem kerja. Pertama, sistem cartridge pressure. Sistem cartridge pressure adalah sebuah sistem pada tabung alat pemadam api portable di mana bahan pemadam api dan gas pendorong atau nitrogen disimpan dalam tabung yang berbeda. Sistem ini memiliki keuntungan dari segi kenyamanan dan keamanan karena gas pendorong tidak akan terkontaminasi oleh media pemadam api. 2. Storage pressure system. Storage pressure system adalah sebuah sistem pada tabung alat pemadam api APAR di mana bahan pemadam api dan gas pendorong atau nitrogen disimpan dalam tabung yang sama. Ada 4 jenis APAR berdasarkan medianya. Pertama, APAR powder. APAR powder adalah salah satu media pemadam api berbentuk serbuk kimia kering. APAR ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat karena fungsinya yang serbaguna, yaitu bisa memadamkan sebuah jenis kebakaran. 2. APAR foam. APAR foam menggunakan busa cair sebagai media untuk memadamkan api. APAR ini digunakan untuk kebakaran pada saat material padat dan saat cair mudah terbakar. Perlu diingat, APAR ini nggak bisa digunakan untuk kebakaran karena listrik. 3. APAR CO2. Sesuai namanya, APAR CO2 ini menggunakan media berbentuk gas karbon dioksida sebagai bahan aktifnya. APAR jenis ini juga memiliki kelebihan tidak menimbulkan bahaya korosif dan tidak meninggalkan residu setelah penggunaan. APAR ini digunakan untuk kebakaran saat cair mudah terbakar dan kebakaran akibat listrik seperti korsleting. Untuk itu, APAR ini biasa digunakan untuk pelindungan kebakaran di data center, ruang panel, genset. 4. APAR liquid gas. APAR liquid gas merupakan jenis APAR yang menggunakan media berupa gas cair. Ini tidak dalam tabung media berbentuk cair, tapi ketika disemprotkan akan berupa gas. APAR ini aman ya untuk peralatan listrik dan tidak meninggalkan residu, sama halnya seperti APAR CO2. Fungsi APAR adalah melindungi kamu, orang yang kamu sayangi, aset dan bisnismu dari kebakaran. Oleh karena itu, APAR menjadi peralatan yang wajib dimiliki oleh suatu perusahaan, laboratorium, dan tempat-tempat yang berisiko terjadi kebakaran. Cara penggunaan APAR. Pertama, tarik pin pengaman APAR. Kedua, arahkan nozzle pada sumber api. Ketiga, tekan tuas APAR. Dan yang terakhir, sapukan nozzle dari sisi ke sisi secara merata. Cara menggunakan APAR dengan teknik pas. Bagi siapa saja yang memiliki APAR, tidak boleh sembarangan dalam menggunakannya ya. Kalian bisa terapkan cara sesuai dengan prosedur yang sudah ada, yaitu menggunakan teknik pas. 1. Tarik pin pengaman. Langkah pertama, kalian harus membuka pin pengaman yang terletak di bagian tuas APAR. Agar media tidak langsung keluar, usahakan untuk memegang pada bagian bawah handle APAR. 2. Arahkan nozzle. Kemudian kalian bisa memegang nozzle dan mengarahkan ke titik api. Pegang dengan kuat ya, agar pada saat media keluar dapat dikendalikan dengan baik. 3. Tekan tuas. Jika sudah siap, langsung tekan tuas secara maksimal agar media yang ada di dalam tabung sepenuhnya keluar. 4. Sapukan nozzle. Pada saat media sudah keluar, sapukan nozzle ke samping. Hal tersebut bertujuan agar media APAR dapat menyebar secara merata ke titik api. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai alat APAR. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
Kenalkan, nama saya Nurima, NIM D1D123-250. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan APD yang baik. Apa itu APD? APD merupakan perlengkapan yang sangat penting untuk melindungi tubuh kita dari berbagai bahaya yang ada di laboratorium, seperti bahan kimia berbahaya, mikroorganisme, dan benda-benda tajam. Yang pertama itu penggunaan jas laboratorium yang merupakan pakaian pelindung diri yang digunakan di laboratorium untuk melindungi tubuh dari bahan kimia beracun, mikroorganisme, radiasi, dan benda tajam. Yang kedua itu sarung tangan di laboratorium digunakan untuk melindungi tangan dari cairan kimia yang dapat merusak kulit, benda tajam, mikroorganisme patogen, dan bahan kimia korosif dan beracun. Ketiga itu penggunaan masker di laboratorium untuk melindungi diri dari partikel debu, virus dan bakteri, gas, dan uap beracun. Yang keempat itu sendal laboratorium adalah alas kaki pelindung diri yang digunakan di laboratorium untuk melindungi kaki dari benda tajam, cairan kimia, panas, dan api. Fungsi APD adalah untuk melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja, terutama di laboratorium, konstruksi, manufaktur, dan industri lainnya. Beberapa fungsi APD yang pertama itu melindungi dari cedera dan penyakit, yang kedua itu mencegah kecelakaan kerja, yang ketiga itu mengurangi resiko kematian, yang keempat itu meningkatkan keselamatan kerja, dan yang kelima itu melindungi kesehatan pekerja. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Putri Nurdiana Hamsa dengan NIM D1B123-095 dari kelas 02 RPL 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan lemari asam. Sebelum masuk dalam penjelasan tentang pengenalan lemari asam, kita harus mengetahui apa itu K3. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya yang sistematis untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. K3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja, mengurangi risiko bahaya, melindungi tenaga kerja dari risiko kerja yang berbahaya, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. K3 di laboratorium sangat penting untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan kelancaran aktivitas kerja. Laboratorium memiliki risiko tinggi karena penggunaan bahan kimia, alat berbahaya, serta prosedur eksperimen yang kompleks. Lemari asam adalah peralatan laboratorium yang dirancang untuk melindungi pengguna dari paparan zat kimia berbahaya atau gas-gas yang beracun. Ada 3 jenis lemari asam. Yang pertama, lemari asam konvensional. Yang kedua, lemari asam resistensi. Yang ketiga ada lemari asam kontaminasi. Selanjutnya ada fungsi dari lemari asam. Yang pertama, menghilangkan gas dan partikel beracun. Yang kedua, mencegah